IKN kalau membebani APBN ya pasti tidak akan dilanjutkan. Ya, judul beritanya sendiri sudah memperlihatkan semacam value di dalam persaingan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Hal yang diucapkan Pak Prabowo yaitu hentikan, meminta Sri Mulyani menghentikan anggaran. Sementara Pak Jokowi menginginkan infrastruktur itu diteruskan oleh Prabowo. Kan itu intinya ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi, tentu semua orang menganggap bahwa yang diteruskan yang masuk akal. Kan nggak mungkin meneruskan IKN sementara gizi anak-anak itu tidak terpenuhi. Ini sebetulnya bukan kabar baru, bukan kabar hari ini atau kemarin. Tapi saya yakin banyak yang belum tahu bahwa ada sinyalemen yang kuat dari pemerintahan Prabowo. IKN anggarannya dihentikan. Rocky Gerung ya, Rocky Gerung dan anak Abah tadi ya, masih saja mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo tentang IKN. Apakah ini Rocky Gerung kalau nggak membahas Jokowi? Apa gimana ya? Viewsnya apa nggak rame apa gimana ya? Kok terus dan masih saja mengadu domba Jokowi dan Prabowo? Jelas-jelas bahwa IKN ini Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa ya terus dilanjutkan gitu. Beliau memerintahkan Pak Basuki di 2025 ini untuk mengebut legislatif dan eksekutif. Dan di 2028 itu Pak Prabowo sudah siap pindah ke sana, gitu loh ya. Kalau masih nggak percaya, berikut ini loh videonya dari Pak Basuki. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Ini udah menetap di sini. Iya, lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Seminggu 7 hari, banyakkan berapa hari di sini? Ya, kalau sebulan ya 3 minggu di sini. Ya, Itu apa biasanya aja? memang untuk segera tidak hanya fisik menyelesaikan yang apa yang sudah jalan, yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU, tapi juga untuk membuat ekosistem kota ini segera tumbuh karena 2 hal. Pertama, saya harus menyiapkan ekosistem tahun 2025. Oke. Yang menurut Menpan RB sudah akan dimulai perpindahan ASN terbatas. Sehingga saya harus segera mengisi tenan-tenan, kemudian laundry-nya. Kalau Bapak potong rambut di mana ini? Saya masih di Jakarta potong. Oh, oke. Di sini nanti ada ya barbershop ya? Ya. Oh, mantap. Dan tahun 2028, di mana Pak Pak Presiden Presiden. katanya mau kerja di sini. Iya, itu saya kira beberapa hal statement Bapak Presiden yang menguatkan keberlanjutan IKN ini. Jadi menurut saya tidak perlu dipertanyakan lagi keberlanjutan IKN ini. Padahal itu pertanyaan saya selanjutnya. Jadi benar nih kan mau lanjut, tapi udah dijawab. Tapi betul ya? Jadi statementnya Pak Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa IKN harus terus berjalan. Ada 5 hal. Oke? Satu, statement Bapak Presiden di G20 tentang kepindahan ibu kota karena climate change. Oke. 2, perubahan undang-undang DKI menjadi Sudah DKJ. jadi DKJ. Tinggal menunggu perpresnya. Betul. 3, keinginan Bapak Presiden untuk pindah berkantor di IKN 17 Agustus 2028. 4, perintah beliau kepada saya untuk menyiapkan segera memulai membangun yudikatif dan legislatif, kantor dan hunian. Ya. 5, Pancasila ini. Iya benar juga ya. Satu lagi apa Pak? Masjid Istiqlal, Masjid Negara Istiqlal, menurut Menteri Agama sudah akan dipindah menjadi Masjid Negara di IKN. Oh. Kurang apa lagi saya kira. Saya jamin, saya garansi bahwa memang IKN akan segera beroperasi. Embung masih ada 34 lagi mau dibangun. Kemudian tahun depan proyek yang akan dikerjakan adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Masih banyak nih yang akan dibangun di IKN. Dananya dari mana Pak? Karena banyak nih yang bilang IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebenarnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU.
Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya yang swasta, kami sampai sekarang ini sampai tahun 2024 investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta yang sudah groundbreaking yang sudah sedang dalam under construction 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus PPN dan KPBU dan swasta. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena Seperti hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu Ya. COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Ya. Tapi sarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Oke, Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga Sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, Intiland dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. yang di Jepang itu ya? Ya, Oke. itu sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak, kemarin itu sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah presiden. Tanggapannya Pak? Tanya dia dong, apa maksudnya? Karena kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya, itu bukan uang jutaan, miliaran itu. Bukan orang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi dengan coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Wes minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU dan tidak kerjakan. Nah, dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masih butuh 8,1 itu. Ya, Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Iya. Karena Pak kemarin jadi langsung diain. Bukan, karena perintah Presiden kalau mau bangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani, sehingga saya harus membantu untuk Menyiasati. mensiasati. Apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan, Lanjutkan. Ya. Statementnya tegas itu. lanjutkan dan percepat. Itu perintahnya kapan disampaikan? Waktu melantik saya, Melantik ya, ngalamin saya, Kan itu ucapnya gitu. perintah saya. Siap? Dan itu yang Bapak pegang. Oh iya, Pak. Kalau Saya ini birokrat. Saya ini birokrat, Pak. jadi yang Perintah atasan itu pasti saya emban betul. nanti 2028 sesuai dengan perintah Prabowo, seberapa optimistis? Kalau saya, pertama 2025 ini menurut Menpan sudah akan ada tahap pertama pemindahan ASN. Tadinya mau Januari, tapi karena ada lebaran bulan Maret, nah nanti ya daripada nanti ada kelangkaan bahan makanan ataupun transportasi kalau yang mau pulang, kita coba menurut arahannya Menpan setelah lebaran.